anak-anak yang Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar ya anak-anak. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Nah, di sini siapa di antara kalian yang pernah melihat hutan? Atau pernah melihat banyak pohon dan hewan di satu tempat? Saya, Bu. Saya pernah melihat, Bu. Ya, betul. Itu disebut ekosistem anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Hutan hujan tropis menggunakan poster digital yang sudah Ibu siapkan ya. Nah, di sini tujuan kita belajar hari ini adalah pertama, agar kalian memahami komponen ekosistem, dan Ibu ingin kalian memahami hubungan antara makhluk hidup dan untuk kalian mengetahui pentingnya menjaga lingkungan. Sekarang, coba perhatikan ke depan dan lihat poster yang ada di papan tulis ya anak-anak. Poster ini dibuat dengan warna yang cerah, gambar yang jelas, dan tulisan yang besar supaya mudah dibaca oleh semua teman-teman kalian, termasuk teman-teman kita yang masih memiliki kebutuhan khusus. Poster ini berisi tentang 3 jenis komponen utama dalam ekosistem, yaitu yang pertama dapat kita lihat yaitu produsen, yang kedua ialah konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Semua bagian ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, di sini saya akan membahas tentang produsen. Kita mulai dari bagian pertama ya, yaitu produsen. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Produsen di hutan hujan tropis adalah pohon besar, rumput, dan tanaman hijau yang ada pada gambar poster di papan tulis ya anak-anak. Tumbuhan sangat penting karena menjadi sumber makanan utama bagi makhluk hidup lainnya. Tanpa tumbuhan, hewan tidak bisa makan dan manusia juga tidak bisa hidup. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua yaitu konsumen. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Di hutan hujan tropis, konsumen terdiri berbagai jenis hewan, misalnya monyet yang memakan buah, burung yang memakan serangga, ular yang memakan tikus, dan harimau yang memakan hewan lainnya. Nah, di sini yang terlihat seperti dalam poster. Semua hewan ini saling berhubungan dalam rantai makanan. Setiap hewan memiliki perannya masing-masing agar ekosistem tetap seimbang. Selanjutnya atau bagian yang ketiga ialah kita akan masuk pada pengurai. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurai. Nah, selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya adalah jamur, bakteri, dan cacing. Pengurai ini sangat penting karena mereka mengubah sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Zat hara ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan. Jadi, siklus kehidupan terus berjalan. Selanjutnya kita masuk pada hubungan komponen ekosistem. Sekarang perhatikan baik-baik ya anak-anak. Dalam ekosistem terjadi hubungan seperti ini. Yang pertama adalah tumbuhan dimakan hewan, hewan dimakan hewan lain, sisa makhluk hidup diuraikan pengurai, lalu kembali ke tanah menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Ini disebut rantai makanan dan siklus ekosistem. Jika semua berjalan dengan baik, maka ekosistem akan seimbang. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan mengamati. Sekarang Ibu ingin kalian mengamati poster ini dengan teliti ya. Silahkan perhatikan jenis tumbuhan, jenis hewan, dan pengurai. Untuk teman-teman yang kesulitan membaca tulisan Ibu dan akan membantu membacakan, kalian juga boleh bertanya jika ada yang belum dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan analisis. Sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan bersama ya anak-anak. Pertanyaan pertama, apa saja yang kalian lihat pada poster ini? Ada tumbuhan, hewan, dan pengurai, Bu. Ya, betul sekali. Ada tumbuhan, hewan, dan pengurai. Pertanyaan kedua,
apa peran masing-masing? Tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan jamur sebagai pengurai, Bu. Pertanyaan ketiga, mengapa keanekaragaman hayati itu penting? Karena semakin banyak jenis makhluk hidup, maka ekosistem semakin kuat dan seimbang. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika salah satu komponen hilang? Ekosistem akan terganggu, Bu. Ya, betul sekali. Ekosistem akan terganggu, rantai makanan akan rusak, dan bisa menyebabkan kepunahan. Sekarang kita masuk pada bagian diskusi kelompok. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Diskusikanlah pertanyaan berikut. Bagaimana hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai? Mengapa kita harus menjaga hutan dengan lingkungan? Apa yang kalian pelajari dari poster ini? Untuk teman-teman yang kesulitan menulis, boleh menjelaskan secara lisan atau menggunakan rekaman suara ya. Sekarang kita masuk pada presentasi kelompok. Nah, sekarang masing-masing kelompok silahkan maju ke depannya. Jelaskan hasil diskusi kalian menggunakan poster ini. Sebagai paduan, gunakan suara yang jelas dan percaya diri ya. Sekarang kita masuk pada refleksi pembelajaran. Sekarang kita refleksikan bersama ya anak-anak. Coba pikirkan, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang ekosistem makhluk hidup, Bu? Ya, kita belajar bahwa semua makhluk hidup saling berhubungan. Jika salah satu rusak, maka yang lain juga akan terganggu. Kita akan belajar bahwa menjaga hutan dan lingkungan sangat penting untuk kehidupan kita semua. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, hari ini kita sudah selesai belajar tentang produsen, konsumen, pengurai, dan hubungan mereka dalam ekosistem. Ingat ya, kita harus menjaga alam, tidak merusak hutan, melindungi hewan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian hari ini ya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.